Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang keras sekali lagi. Shalom. Luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu di tempat ini anak muda mana lambaikan tangannya anak muda. Kurang tinggi anak muda. Luar biasa. Saya percaya walaupun ada Bapak Ibu banyak di sini, jiwanya tetap jiwa muda. Amin. Luar biasa. Mana Bapak Ibu, mana suaranya, katakan dong. Jangan mau kalah ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan Dia lagi. Kita mau sebelumnya kita mau beribadah kepada Dia, Raja kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesusku yang baik, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu bukan suatu kebetulan Tuhan. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan masih diberikan nafas kehidupan, umur panjang, kesehatan. Semua itu bukti kesetiaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua pergumulan kami Tuhan. Bapa, kami datang dengan latar belakang yang berbeda-beda Bapa. Tapi kami mau satukan hati kami untuk memuji muliakan nama-Mu saja Yesus. Gak ada satupun Tuhan di tempat ini yang memegahkan diri Tuhan. Kami percaya hanya Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang kudus. Kami siap memulai ibadah ini. Amin. Kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam kesesakanku, amin, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatan. Nyatakan Bapak Ibu. Ku milik-Mu, ku milik-Mu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami nyatakan Tuhan, dengan lebih sungguh katakan, dalam kesesakan Kau beri kedamaian. Amin, haleluya. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Yes, Jesus. Karena pengorbanan
jadikan baru hidupku Tuhan. Oh, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Sama-sama nyatakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau yang pegang, Kau memegang setiap musim hidupku. haleluya. Ku serahkan semua Kekuatan katakan, ku milik-Mu. ku milik-Mu. Amin. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku. Tanganku Ini kami dan Tuhan. berseru, Yes. ku milik-Mu. Sekali lagi nyatakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Yes, amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, ku milik-Mu, ku milik-Mu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Haleluya. Tanganku dan berseru, Katakan, ku milik-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sama-sama nyatakan, I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. in your word. I am yours. I am yours. Now forever in your grace. Your grace. Amen. Woo! I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. In your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama bersyukur buat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. I am yours. I am yours. Ini kami Tuhan, anak-anak.
ditinggikan, hanya Kau yang dimuliakan. Dia Yesus Kristus Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. 1 menit, 2 menit, naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Apapun, katakan terima kasih Tuhan. Buat semua berkat, kasih, karunia yang masih melimpah. Buat setiap kami Bapak. Bahkan sesuatu yang gak pernah kami sadari Tuhan. Kesehatan, keselamatan, kesembuhan, umur panjang. Percaya Tuhan, semua sudah Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami bersyukur Tuhan, untuk lebih mensyukuri semua berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mari bersyukur, naikkan ucapan syukurmu, karena Dia Allah yang hebat, karena Dia Allah yang besar, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Tuhan, kami percaya Kau sanggup melakukan perkara yang heran. Yang bisa berbahasa roh, nyatakan dengan imanmu Bapak Ibu. Naikkan ucapan syukurmu dengan segenap hatimu. Apapun, Tuhan dengar setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, keselamatan. Kami percaya Engkau Yesus Raja yang berkuasa. Yesus, kami tinggikan Engkau. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi jemaat saja boleh sama-sama katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau
setia. Sekali lagi nyatakan kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Haleluya. Thank you Jesus. Benar Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang setia. Luar biasa setia Tuhan. Gak pernah melihat kesalahan kami Bapak. Ajar kami Tuhan untuk selalu tetap setia mengiring Engkau Yesus. Tuntun kami Tuhan karena kami tahu kami gak bisa jalan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kami mau menari buat Tuhan. Kami mau melompat buat Tuhan. Yang percaya dan siap bersorak-sorai buat Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Masih ada semangat? Amin. Masih ada semangat? Amin. Boleh dong tos kanan kirinya. Semangat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Woo. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Sama-sama nyatakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Cakep. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak muji siapa? Namamu. Yeah. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu. Ada di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Yes, haleluya. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Karyamu mempesona, kau angkatku. Dari gelap kasih tulus memberi warna. Luar biasa. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Yes. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku Bersorak. siap bersorak buat Tuhan. Sama-sama angkat tangannya di atas kepala. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita. Rohnya dari mana? Hadir di sini. Biar musik saja memuji Tuhan. GPI Sungai Yordan, are you ready? La, 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 la. La, 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 la. Haleluya. La, 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 la. La, 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 la. Sekali lagi sama-sama dari
Masih ada semangat dong buat memuji Tuhan. Luar biasa, walaupun ada 1.000 orang. Amin. Ada 1.000 orang ya. Amin. Kita percaya tempat ini bisa 5 kali ibadah. Haleluya. Masih semangat muji Tuhan. Amin. Kita lanjut. Mengikut Yesus pilihan kita. Amin. Haleluya. Bersama-sama nyatakan dengan iman. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat Bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah Bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Kita naikkan lagu ini sama-sama ya. Saya mau dengar suaranya dong. Kau Tuhan yang Mulia, turun ke mana? turun ke dunia, Cakep. tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu Mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini Lagi Siapa yang gak mau kompromi? tak ingin kompromi, Tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu Adalah pilihan. Biar musik saja memuji Tuhan. Bersama-sama nyanyikan. Tak mau ku hidup bagi dunia Ini lagi tak ingin kompromi,
tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Tuhan yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Haleluya. Masih ada semangat? Amin. Udah ya, 2 kali aja ya praise ya. Capek ya? Capek ya? Oke, sebelum duduk, boleh dong kasih tos kanan kirinya. Engkau anak yang diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Makasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama nyatakan dengan iman-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan iman-Mu katakan, lebih dari yang telah ku pinta. Amin, amin. Dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. dapat aku mengukurnya. Amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan
Kami yakin dan percaya ketika kami datang Tuhan berseru kepada pertolongan-Mu ajaib atas hidup kami. Ada begitu banyak hal yang dahsyat, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ingin bawa setiap kami alami. Dan di dalamnya biarlah setiap kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Mama terima kasih, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan. Kami rindu untuk membawa hidup kami mengenal Kau lebih. Di dalam pengenalan akan Kau ada begitu banyak hal yang luar biasa yang menyadarkan kami betapa Kau Allah yang sangat dikasihi. Betapa kami adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Sehingga kami yakin percaya apapun yang Kau sudah lakukan bagi kami berdampak dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar roh hikmat wahyu mengalir tengah-tengah kami, memampukan kami untuk menangkap apapun yang menjadi pesan, dan kami semua diberkati. Puji dan nama Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita sore hari ini. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih untuk Tias ya. Udah mau melayani, luar biasa. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan ya, biar mereka terus dipakai Tuhan untuk melayani dengan lebih lagi. Baik, selamat sore semuanya Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar semuanya? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Iya, saya rindu Bapak Ibu Saudara terus mengalami kebaikan Tuhan ya, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara bahwa ketika engkau dapat menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu, ya responmu akan berdampak luar biasa. Ya, keberadaan hidupmu akan membawa dirimu untuk dapat melihat begitu banyak hal yang dahsyat. Nah, sore hari ini kita akan diberkati dengan sebuah tema yang luar biasa, yaitu mujizat di Danau Tiberias. Ya, ada sebuah keberadaan yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Ya, ini merupakan sebuah tema yang terus akan menjadi seri kepanjangan daripada penampakan Kristus di tengah-tengah hidup kita. Ya, beberapa waktu yang lalu kita dibawa di dalam sebuah konteks yang luar biasa. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Ada banyak orang seringkali kepengennya lihat dulu baru percaya, tapi Tuhan berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Karena begitu banyak hal yang luar biasa yang mereka alami. Nah, hari ini mujizat di Danau Tiberias ini akan jadi berkat buat setiap kita. Amin. Jadi sebelum kita sama-sama dengar, ya senggol kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati. Haleluya. Ya, kita buka Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang dahsyat pada sore hari ini, ya, karena ini merupakan sebuah tema yang akan memberkati setiap kita. Dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, ya, ada temanya Yesus menampakkan diri kepada muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama dikatakan di situ. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka apa? Ada nggak? Tidak. Jawabnya seperti saudara gini, lembut gitu, atau nggak ada. Soalnya mereka udah capek, seharian udah nangkep ikan, nggak ada apa. Mereka jago, mereka ahli. Tapi mereka enggak dapat apa. Kira-kira ngejawabnya gimana? Kita coba kasih contoh jawabannya. Wah, enggak ada, kan gitu ya. Kenapa? Karena udah kecapean. It's okay. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Ayat yang ketiga. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat
bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Berapa jumlahnya? 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah siapa? Tuhan. Ayat yang ke-13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yang ke-14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dari pembacaan kitab ini, Bapak Saudara, kita bisa dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa yang saya yakinkan akan jadi berkat buat setiap kita. Amin. Tapi sebelum itu kita akan buka di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Coba diperhatikan di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sebuah keberadaan janji yang Tuhan sudah terus dengungkan buat kita. Dikatakan di situ apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Senggol kiri kanan saudara, ingat janji itu. Amin. Ya. Nah, melalui kisah ini saya ingin membawa Bapak Saudara dapat melihat para murid sudah mengalami begitu banyak ya keberadaan yang membuat mereka tergoncang. Ya. Guru mereka, ya, orang yang dianggap berkuasa dalam hidup mereka, ya, dan bahkan sebagian menyebutnya Tuhan mereka, begitu. Ya. Tiba-tiba mati. Mereka mengharapkan bahwa Nabi besar ini, Tuhan yang berkuasa ini, bisa menyelamatkan mereka, membebaskan mereka, bahkan dari pemberontakan atau penguasaan dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Tetapi kenyataannya, pengharapan mereka sirna karena Tuhan apa? Mati. Dia mati di atas kayu salib. Mereka tidak menyadari bahwa di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tapi mereka tidak memahami hal ini sehingga menggoncangkan hati mereka. Bahkan ketika mereka mendengar bahwa Yesus yang mati itu ternyata bangkit, hidup, dan itu pun menggoncangkan diri mereka. Dan bahkan mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu pun membuat mereka wow, ya luar biasa. Tapi waktu berlalu, ya, dari setiap keberadaan yang ada, kegoncangan yang ada, mereka sudah kecewa, mereka udah khawatir, mereka udah penuh dengan ketakutan, sampai mereka pada titik di mana mereka nggak ngerti lagi tujuan hidup mereka. Mereka lagi ngumpul bareng-bareng, ya udahlah, kehidupan harus tetap berjalan. Masalah persoalan boleh ada, tapi kita harus terus berjalan. Amin. Iya, kerja jalan terus, walaupun masalah tetap ada. Amin. Amin. Iya, yakin itu? Atau kita putus asa, nggak mau kerja lagi, ya? Atau kita putus asa, nggak mau hidup lagi. Mereka lakukan hal. Tapi kenyataannya ketika mereka melakukan hal itu pun ternyata mereka tidak berhasil. Ya, dikatakan ikan yang mereka coba tangkap nggak ada. Sehari-harian mereka bekerja, wah capek banget kayaknya ya. Kalau Bapak sudah lagi ke laut kayaknya capek banget, apalagi pasang jala begitu ya. Cuacanya seperti itu, anginnya seperti itu ya. Dari malam terus sampai pagi, terus sampai siang tidak dapat satu ekor pun. Saya percaya ini merupakan sebuah apa? Ya, kegagalan yang membuat mereka rasanya ya udahlah, semuanya lagi kecewa, lagi nggak ngerti tujuan hidupnya, pas usaha juga nggak berhasil. Tapi saya ingin sampaikan janji Tuhan apa tadi? Dia sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Dia sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Amin. Pegang janji itu, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Sekalipun dalam kondisi seperti itu, para murid lagi kecewa, para murid lagi mengalami kegagalan, para murid lagi mengalami situasi kondisi yang wah udahlah, ini bakalan membawa kepada keputusasaan. Tapi dikatakan di situ Tuhan hadir di situ. Hanya sayangnya para murid mereka tidak sadar. Ketika Bapak Ibu sudah punya masalah, punya persoalan, kadang-kadang kita tidak sadar ternyata Tuhan selalu
senggol kiri saudara, sadar. Ya, haleluya ya. Haleluya ya. Ya sadar Tuhan ada di sini. Tuhan ada di mana? Ada di hati saudara. Amin. Dia nggak kemana-mana. Cuman kadang-kadang ketika kesedihan datang, duka cita datang, kekecewaan datang, kita kadang-kadang nggak sadar. Para murid juga sama. Iya, dia nggak sadar kalau Tuhan ada di situ. Mereka nggak menyadari ada Tuhan di situ. Iya. Ini sebuah keberadaan yang harusnya kita paham. Hal ini Bapak Ibu Saudara, iya, membawa mereka untuk dapat meyakini bahwa janji Tuhan iya dan ini membuat kita nyadar iya ya dalam situasi kayak gitu Tuhan ternyata tetap di dalam keberadaan para murid yang mungkin banyak orang menafsirkan mereka balik lagi pada kehidupan yang lama. Mungkin saudara yang tadinya penjudi sekarang jadi penjudi lagi. Mungkin saudara yang suka mabok sekarang mabok lagi. Tapi ketika saudara sudah menjadi anak Tuhan, Yesus ada di mana? Yesus ada di hati saudara. Amin. Dia nggak akan pergi ke mana. Iya. Hal inilah yang harusnya disadari sama kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kekecewaan para murid, di dalam pergumulan mereka, Tuhan ada di situ. Iya. Para murid sebetulnya mendapatkan sebuah arahan hidup, ya, tujuan hidup. Kamu akan menjadi apa? Penjala manusia. Tapi akhirnya mereka balik lagi jadi penjala ikan. Walaupun seperti itu, Tuhan tetap hadir di situ. Amin. Ya. Lihat kiri kanan saudara, Tuhan hadir di situ. Ya, nggak usah takut, amin. Jadi harusnya kita nggak usah khawatir, harusnya kita nggak usah takut gitu loh Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita nggak usah lagi berputus asa ketika menghadapi tantangan kehidupan hari-hari yang kita tidak pahami. Dunia akan membawa kita akan mengalami begitu banyak hal yang mereka juga alami. Situasi kondisi memang tidak bisa kita tapi sekali lagi Tuhan hadir di sini. Ini yang harusnya membuat kita kuat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Para murid waktu itu dalam kekecewaan mereka, di dalam ketergoncangan mereka, keputusasaan mereka, sampai mereka nggak sadar ada Tuhan di sini. Nah, banyak kita seringkali mengalami hal yang sama. Banyak orang Kristen hari-hari ini kembali mungkin pada kehidupan pola yang lama. Karena seakan-akan pertolongan tidak datang. Seakan-akan doanya tidak terjawab. Seakan-akan kehidupannya tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Tapi pastikan janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan melupakan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Ya, ini bagus banget. Saya nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Kamu hidup di dalam rencana Tuhan, amin. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Sekalipun kita mungkin balik kepada pola yang lama, dalam kehidupan yang lama, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ini yang menjadi keyakinan buat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak orang Kristen hari-hari sebagai orang percaya kembali pada kehidupan mereka yang lama. Saat merasa bahwa Tuhan diam selama ini. Ya seakan-akan Tuhan itu nggak lakukan apa-apa. Ini semuanya yang harus kita pahami. Firman Allah ini mengajarkan kepada kita. Tetaplah percaya. Dia sekali-kali tidak akan pernah melupakan kita. Dan dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus hadir. Sekalipun saudara mungkin tidak merasakan kehadirannya, dia hadir. Karena kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan saudara. Amin. Iya. Perasaan saudara bisa up and down. Lagi banyak duit, puji Tuhan. Lagi nggak ada duit, puji hantu. Ya kan begitu. Lagi senang, wah kayaknya Tuhan hadir. Deket banget kayaknya gitu ya. Jalan bersama dengan kita. Kalau lagi kecewa, lagi sedih, lagi nggak punya duit, Tuhan kayaknya jauh. Doa juga Tuhan. Kayak muang gitu. Jauh banget gitu. Padahal Tuhan hadir, dia ada di sini. Dia hadir dalam hidup saudara. Ya. Ini situasi yang harusnya kita pahami. Dia ingin menunjukkan kepada kita hari-hari ini betapa dia nggak kemana-mana. Dia bersama dengan saudara. Di dalam pergumulan saudara dan rumah tanggamu, dalam ekonomi mungkin di dalam pekerjaan saudara, di dalam pelayanan saudara. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Amin.
Iya, dia ada di situ. Dia ingin melihat kita. Dia ingin menolong kita. Dia ingin melakukan mujizat, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita yang susah. Di Danau Tiberias terjadi mujizat. Dan saya rindu, mujizat ini juga terjadi dalam hidup saudara. Yang tepuk tangannya gede kayaknya pasti yang dapat. Haleluya ya. Enggak juga sih. Ya. Karena saudara mau enggak tepuk tangan atau tepuk tangan, mujizat itu pasti akan terjadi. Amin. Iya, karena kita percaya siapa? Yesus kita. Ia ingin saudara mendengar suara. Dia ingin saudara mengenal kehadiran. Jadi kadang-kadang ketika kita bangun pagi ada banyak orang rasanya kosong. Enggak ngerti mesti ngapain. Ayo saudara sadari Tuhan ada di sini. Amin. Dia hadir menemani kita. Ya. Kadang-kadang kalau Tuhan saudara nggak dengar suara Tuhan, ayo saudara yang ngomongnya suaranya keras-keras. Amin. Aku percaya Kau hadir di sini Tuhan. Amin. Biar jiwamu yang dengar. Daud lagi berduka cita, lagi lemes, dia ngomong dengan suara kencang supaya apa? Jiwanya dengar. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Amin. Iya. Kita juga sama, bangun tidur kalau lagi hopeless, lagi kosong apa? Lihat firman, baca firman. Kalau perlu suaranya kencang biar jiwa kita dengar. Ketika kita dalam kehampaan, kekosong, nggak ngerti gitu ya, kita bisa ngomong, aku adalah anak yang dikasihi itu Tuhan. Dia mengasihi aku. Amin. Dia sudah menyediakan segala yang aku perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Mungkin kita hanya sekedar ngomong, tapi jiwa kita mendengar. Dan kita sedang mengomong soal firman. Amin. Izinkan kita mengalami hal-hal yang luar biasa sebagaimana firman. Kita jangan dipengaruhi perasaan kita, saudara. Karena perasaan kita up and down, naik turun. Toko rame, puji Tuhan, wah gembira. Kita ke gereja siap, ya kan gitu. Pas toko sepi, lagi gak ada yang beli, duit lagi gak ada, ke gereja, aduh ntar deh minggu depan, ya kan begitu. Kenapa saudara? Karena kita lagi gak semangat. Kita seakan-akan Tuhan diam. Di mana Tuhan gitu ya. Ini saudara, ini yang dialami oleh para murid. Ketika masalah datang, persoalan datang, kegoncangan terjadi. Tuhan ada di situ pun mereka nggak ngeh. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang saudara. Tapi saya rindu saudara akan tetap menyadari hadirnya Tuhan. Ya. Di sini ketika itu Bapak Ibu Saudara, ya sesuatu terjadi yang luar biasa, ya. Bagaimana Tuhan hadir dan Tuhan memerintahkan sesuatu. Hei anak, itu adalah panggilan Tuhan yang mengingatkan kepada mereka tentang Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang mengingatkan kita tentang Tuhan. Bahkan ada perjamuan kudus sebulan sekali mengingatkan kita tentang Tuhan. Ibadah seminggu sekali mengingatkan kita tentang Tuhan. Jadi ayo saudara, setiap keberadaan apapun yang kita lakukan itu sebenarnya sedang mengingatkan kita akan Tuhan. Jadi saudara harus tetap ingat sama Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Iya, saya dengan saudara, ingat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Iya, kasih tepuk tangan dulu deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Ia mengulangi lagi keberadaan kuasanya yang nyata atas keberadaan murid-muridnya. Sekalipun murid-muridnya nggak kenal Tuhan di situ, nggak nginget Tuhan di situ, Dia adalah Tuhan yang setia. Amin. Bukan karena mereka luar biasa lalu terjadi mujizat, saudara, tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, maka terjadi mujizat. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak lagi mengandalkan, wah ini nih ya, soalnya saya rajin ke gereja, makanya mujizat terjadi. Enggak, saudara, mujizat terjadi karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Iya, dan respon saudara itulah yang membuat saudara datang untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan ini. Jadi setiap hari bangun tidur ingat kebaikan Tuhan. Baca firman. Amin. Jangan baca gimana job kemarin, apa dijawab apa enggak nih. Ya, pesanan hari ini banyak apa enggak gitu. Enggak, saudara, ingat firman, baca firman ini akan menyadarkan kita tentang kehadiran Tuhan, saudara. Kita butuh kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan yang membuat kita akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Arahkan pandanganmu kepada
Tuhan. Sekalipun mereka tidak sadar adanya Tuhan, tetap Tuhan ingin supaya mereka sadar. Jadi hari-hari ini kalau ada teman saudara ngingetin Tuhan, puji Tuhan. Jangan ngomong wae Tuhan, Tuhan wae sini gitu ya. Enggak saudara, karena dia lagi ngingetin Tuhan. Kalau ada orang pengen ngajak saudara ke gereja, dia lagi ngingetin siapa? Tuhan. Amin. Iya, ini membuat kita akhirnya sadar ya. Ternyata ada teman-teman yang peduli untuk supaya kita mengingat akan Tuhan. Jadi di sini Tuhan melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara, bukan karena mereka luar biasa, tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Janjinya ya dan amin. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Jadi hari ini ingatlah Tuhan. Amin. Jadi kasih tepuk tangannya untuk Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya. Dan perhatikan di ayat yang ke-7. Yohanes mengenali Tuhan. Ketika terjadi sesuatu yang luar biasa, Yohanes lalu ngelihat, wow, itu siapa? Itu Tuhan. Haleluya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata, itu Tuhan. Wah, ini sesuatu yang dahsyat. Kalau saudara menyadari, ketika berkat datang, ketika Tuhan berkata, tebarkanlah apa? Jala di sebelah kanan perahu, tiba-tiba terjadi mujizat. Lalu mereka sadar, itu apa? Itu Tuhan. Amin. Kalau saudara lagi dapat berkat, saudara akan sadar, itu. Kebanyakan orang ketika dapat berkat, itu hasil usaha saya sendiri. Kalau saya nggak kerja mah nggak dapat duit, ya kan? Itu hasil dari kepandaian saya sendiri. Kalau nggak saya pandai mah saya nggak dapat duit. Tapi Yohanes dia berkata, itu Tuhan. Kalau saudara mendapat berkat, mau gede mau kecil, itu Tuhan. Amin. Iya, supaya saudara sadar, terus mengucap banyak orang ini mengucap syukur karena mereka berpikir itu bukan kerja Tuhan, itu kerja diri mereka sendiri, itu kepandaian skill mereka sendiri, itu kemampuan mereka sendiri, itu pengalaman mereka sendiri. Tapi mereka sadar itu. Mereka adalah para penjala ikan yang luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang baru ngejala ikan, tapi mereka adalah orang-orang yang bertahun-tahun hidup di dalam apa? Di dalam keberadaan pengalaman ngejala ikan. Jadi biasanya mereka tidak pernah gagal. Tapi ketika itu gagal, saudara, dan hari itu Tuhan melakukan sesuatu mujizat, mereka sadar ini bukan karena pengalaman mereka, ini bukan karena keahlian mereka, tapi ini Tuhan yang melakukan. Jadi ketika saudara diberkati, mungkin recehan, uang kecil, itu Tuhan. Amin. Kita mau mengucap syukur, lama-lama yang kecil, dari kecil, lama-lama jadi besar. Amin. Dari yang sedikit, tiba-tiba jadi bukit. Amin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi senggol beri kanan saudara, itu Tuhan. Haleluya. Ya, sadari mereka itu Tuhan. Ya, ketika engkau sakit disembuhkan, itu Tuhan. Ketika kita lagi lemah dikuatkan, itu Tuhan lagi melakukan sesuatu. Ketika engkau lagi berduka cita sekarang dihiburkan, itu Tuhan. Jangan lupa dengan Tuhan. Ya, mereka enggak lupa, itu Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus Bapak Ibu Saudara? Dia langsung pakai baju, langsung terjun ke air, mendekat ke Tuhan. Ketika berkat itu datang, mereka udah capek-capek lelah nggak dapat berkat, lalu tiba-tiba berkat itu datang dalam hidup mereka. Mereka nggak fokus kepada berkat. Mereka fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Petrus respon langsung terjun deketin siapa? Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang diberkati, bukan ingatnya Tuhan. Ingatnya apa? Jalan-jalan, di sana ada tempat makan yang baru, lagi viral. Di sana ada mall yang baru. Lagi kemana minggu nggak datang? Lagi ngelihat rumah baru. Lagi banyak ngelihat mobil baru. Mereka nggak ingat sama Tuhan. Tapi Petrus langsung nyebur, dia tinggalin itu ikan-ikannya, dia fokusnya sama Tuhan. Karena tujuan hidup kita Tuhan. Amin. Amin. Ada banyak orang tujuan hidupnya uang. Makanya tadi dikatakan janganlah menjadi hamba uang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Karena kadang-kadang kita lupa ketika udah diberkati. Wah, lupa sama Tuhan.
lagi susah, rajin ibadah. Lagi diberkati, pleng. Lupa ibadah. Tapi Simon Petrus dikatakan di sini, dia langsung pakai baju, langsung terjun ke air. Ngedeketin siapa? Ngedeketin Tuhan. Amin. Iya, ini sesuatu yang luar biasa. Banyak orang ketika sudah diberkati bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi malah menjauh. Petrus mendekat kepada Tuhan. Kita juga hari-hari ini harusnya menyadari hal ini, bahwa berkat itu adalah apa? Itu Tuhan. Amin. Jadi tujuan hidup kita siapa tuh? Tuhan. Kerja boleh, cari uang boleh, tapi jangan jadi hamba uang. Jangan jadi cinta uang. Saudara boleh banyak dapat uang, boleh punya banyak uang, boleh. Yang nggak boleh adalah cinta akan uang. Amin. Jadi buat orang-orang yang yakin bahwa berkat ini datangnya dari Tuhan, maka saya percaya kita akan terus mendekat kepada Tuhan. Jadi senggol kalian saudara, jangan lupa deketin Tuhan. Amin. Karena dia Tuhan yang luar biasa. Jadi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Ini hal penting yang kita bisa peroleh dari mujizat di Danau Tiberias. Ketika mujizat terjadi, ketika pertolongan Tuhan terjadi, ketika campur tangan Tuhan terjadi, ternyata Tuhan rindu membawa kita mengarahkan pandangannya terus tertuju kepada Tuhan. Lagi sedih, lagi berduka, ingat Tuhan hadir. Arahkan pandanganmu sama Tuhan. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ketika pertolongan datang, campur tangan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, saudara diberkati, ayo arahkan pandanganmu sama Tuhan. Karena ini semuanya datangnya dari Tuhan. Kalau saudara juga nanti mati kemana? Ke Tuhan, saudara. Amin. Jadi inilah yang seringkali mengganggu keberadaan banyak orang hari-hari ini. Sehingga ketika mereka menjalani hidup ini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, karena tujuan hidup mereka bukan Tuhan. Datang ke gereja tujuannya bukan Tuhan. Banyak mereka datang ke gereja tujuannya hanya kepengen diberkati. Kalau saudara kepengen diberkati enggak masalah, tapi ayo jangan cari berkat. Cari siapa? Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Jangan cari tambahannya. Cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah bicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran siapa? Yesus. Cari Yesus. Amin. Senggol kiri kanan saudara, jangan cari tambahan. Amin. Haleluya ya. Cari Yesus ya. Karena Yesuslah yang memberikan tambahan sama hidup kita, saudara. Jadi ini penting buat kita. Ya, Yesus sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ketika mereka lagi berduka, mujizat terjadi, dan ketika mereka naik ke darat, apa yang terjadi? Yesus sudah menyediakan makanan, disediain. Roti ada di situ, ikan udah dibakar di situ. Mereka tinggal makan. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara kekurangan. Bahkan dikatakan di dalam Pemazmur, saudara, anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Amin. Ini yang harus kita percayai. Ketika saudara datang ibadah, bukan cuma sekedar melakukan sebuah kegiatan, tapi ini adalah menjalin sebuah hubungan. Karena kalau kegiatan, ya saudara boleh datang, boleh enggak. Tapi kalau saudara sedang menjalin sebuah hubungan, saya percaya ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Ada banyak orang seakan-akan membuat sebuah ibadah, membuat ini sebagai sebuah apa? Kegiatan. Sebagai sebuah acara. Yang dimana saudara boleh hadir, boleh enggak. Tapi ini ada sebuah keyakinan. Semakin saudara datang kepada Tuhan, semakin saudara menikmati Tuhan. Karena kekristenan bukan berbicara soal hal yang lain, tapi soal hubungan yang dimulai dari kepercayaan kita, saudara. Jadi saudara hari ini diberkati karena percaya. Saudara mati masuk surga pun karena apa? Karena percaya. Yesus sudah menebus segala dosa saudara. Amin. Sehingga dengan demikian apapun yang kau akan alami ke depan, ini semua kita lakukan karena percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang memberkati hidup rumah tangga saudara, Tuhan yang memberkati keluarga saudara, Tuhan yang memberkati anak-anak saudara. Amin.
Sehingga apapun yang akan kita lakukan ke depan, kita percaya ada Tuhan yang memberkati hidup kita. Jadi jangan pernah lagi putus asa. Jangan lagi hilang harapan. Dia Allah yang luar biasa. Simon Petrus menyambut dengan begitu luar biasa. Ketika berkat Tuhan datang dalam hidupnya, dia meresponi dengan luar biasa. Hari-hari ini respon kita juga harus luar biasa. Karena di mana saudara dapat menikmati Tuhan, di situ saudara akan meresponi dengan luar biasa. Ya, sekali lagi deh berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Haleluya. Nah, ketika saudara mengalami begitu banyak masalah hari-hari ini, ada begitu banyak tantangan, Yesus mengundang saudara untuk terus ya, menikmati Dia. Dia mengundang saudara untuk makan. Lalu dia ngajak, ayo kumpul pada makan. Dia nyiapin rotinya, dia bagiin ikannya. Meskipun Yesus hari itu Bapak Ibu Saudara ya sedang menyatakan sebuah keberadaan dirinya, dia sudah bangkit, Yesus hadir ya. Kehadiran Yesus di sini bukanlah sebagai sebuah konsep teologi biasa, sebuah konsep teologis biasa, tapi ini adalah sebuah realita iman. Dia ingin menunjukkan keberadaan murid-muridnya tentang keberadaan yang sesungguhnya, bahwa dia tidak mati, melainkan hidup. Amin. Dia tidak mati, dia hidup. Jadi kalau dia hidup, dia ingin menyatakan bahwa aku berkuasa. Maut tidak dapat mengalahkannya. Kematian tidak dapat menahannya. Kehidupan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dia rela mati buat kita supaya kita mengalami kehidupan. Jadi hari ini apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa. Amin. Dia hidup dan dia rindu melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, dari poin ini saya bisa melihat ada begitu banyak hal yang luar biasa ya. Jadi hal-hal yang dahsyat yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa tanpa Yesus hidup kita akan hampa, sia-sia. Ada begitu banyak kehampaan yang akan terjadi, ada begitu banyak arahan yang kita tidak dapat miliki. Kita nggak punya tujuan di dalam hidup kita. Ya, kita tidak memiliki jalan-jalan kita di dalam perjalanan kehidupan kita yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Tanpa arahan Tuhan, hasil kerja keras kita juga sia-sia. Jadi kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi apapun yang terjadi, saya percaya Allah kita luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, ini akan membangkitkan keberadaan kita, menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Bahkan di sini ada sebuah pengakuan yang terus muncul dalam diri kita. Setiap bangun pagi, saudara akan sadar adanya Tuhan. Jadi bangun pagi, jangan lihat WA dulu, tundukkan kepala, berdoa. Tuhan hadir di situ dan dia ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Kehadiran Tuhan inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini poin yang dahsyat yang saya percaya akan menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Ia hadir di antara mungkin Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini lagi mengalami masalah. Dia hadir mungkin saudara yang lagi sibuk bekerja. Dia hadir mungkin saudara hari-hari ini dipenuhi dengan keputusasaan, ya. Dia hadir di dalam segala persoalan saudara. Tapi ingat, ketika saudara sadar adanya Tuhan, saya ingin sampaikan saudara, Tuhan berbicara. Nah, ada banyak orang seringkali tidak mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Taburkanlah jala di sebelah kanan perahu. Ya, kadang-kadang kita mungkin nggak denger itu saudara. Dan kita kepengen denger itu, ya. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu sebagaimana apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan ingin membawa setiap kita untuk coba mendengar. Ketika saudara mungkin telingamu tidak mendengar, tapi hatimu berbicara, Tuhan menyertai saudara. Amin. Mungkin ketika hatimu saat itu lagi gundah gulana, kehadiran Tuhan memberi damai sejahtera. Ketika engkau mau mengambil keputusan, mau mengambil pilihan-pilihan, saya ingin sampaikan, saudara butuh siapa? Butuh Tuhan. Kehadiran Tuhan akan membawa saudara untuk menentukan pilihan-pilihanmu yang luar biasa. Hari ini, jadi apapun yang terjadi saudara, Tuhan rindu supaya kita sadar akan Tuhan. Amin. Jadi ini poin penting buat kita. Melalui tema ini saya rindu membawa Bapak Saudara, kenalilah
Yesus Tuhan kita yang sudah bangkit. Dia bukan manusia biasa. Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia bukan tokoh masa lalu biasa. Dia bukan orang biasa yang mungkin ada dan pernah ada. Tapi dia Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Melalui perjumpaannya, melalui penampakannya, percayalah bahwa Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam keletihan saudara, di dalam kecemasan saudara, ia tidak jauh. Dia ada di dalam kehidupan saudara. Dia lagi rindu untuk berbicara sama saudara. Ayo berikan waktu untuk Tuhan. Karena Tuhan rindu berbicara. Dan ketika saudara mengerti arahan Tuhan, ketika saudara dibukakan begitu banyak jalan keluar, saya ingin pastikan saudara akan diberkati dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara hari ini sedang dalam perjalanan di dalam kehidupan saudara, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Kesaksian tadi berkata bahwa saudara ada aja situasi yang membuat dia cemas. Ada aja keberadaan yang membuat dia enggak yakin, saudara. Tapi percayalah, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di situ. Dan dia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika saudara menghadapi hari-hari yang seperti itu, dunia memang seperti itu, saudara. Ada saatnya saudara mengalami masalah, persoalan, itu biasa. Tapi jangan takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Iya, berikan sekali lagi deh tepuk tangan untuk Yesus kita ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan ingin supaya kita memiliki respon yang luar biasa. Ketika saudara mengalami Tuhan, ketika saudara boleh melihat mujizat yang dari Tuhan, pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Ayo saudara, respon saudara juga saya inginkan adalah respon yang luar biasa. Jadi saudara ibadah bukan lagi karena terpaksa, ibadah karena saudara percaya dia Tuhan yang luar biasa. Hari ini ketika saudara melayani bukan karena biasa, tapi karena saudara percaya dia Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara hari-hari ini melakukan sebuah kegiatan kerohanian, itu bukan cuma kegiatan biasa. Itu adalah hasil dari kepercayaan saudara akan Tuhan yang luar biasa. Jadi melalui tema ini, saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara hari ini, dia ada di dalam keberadaan hidup saudara. Mungkin saudara lagi cemas, mungkin saudara lagi khawatir, saudara lagi mengalami suatu krisis yang luar biasa, saudara sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Tuhan terus mengingatkan kepada kita, aku ada di sini, aku ada di sini. Iya, dia ingin saudara menyadari hal itu. Ya, ia menunggu kita untuk menyadari kehadirannya. Ketika kita menyadari kehadirannya, ya, haleluya, ada begitu banyak hal yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita sambut dia, amin. Kita mempercayai dia lebih lagi. Yesus adalah Tuhan di dalam keberadaan kehidupan kita. Ia ingin supaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa, supaya hari-hari ke depan saudara enggak lagi kosong, enggak lagi kayaknya kehilangan arah tujuan, tapi kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan dia akan terus menuntun kita kepada penggenapan rencananya yang tidak akan pernah gagal. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan saya rindu mujizat di Danau Tiberias akan menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Jadi apapun masalah saudara, percayalah Tuhan kita luar biasa. Jadi tepuk tangannya untuk Allah kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Saya undang tim PW untuk maju ke depan. Kita angkat pujian ini, ya, terhubung. Saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi di hari-hari ke depan, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang sudah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Sehingga hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Haleluya. Oke, mana satu lagi? Ya, Yogi, silakan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Amin. Semuanya diberkati, ya. Amin. Haleluya. Ya. Terhubung. Gimana poin pertama?
Izinkan Tuhan Bapa mujizat dalam kehidupan. Sebagaimana dia lakukan mujizat yang luar biasa. Di dalam Tiberias, dia ingin juga melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Di dalam kehidupan setiap kita, ketika bergumul tantangan datang dalam hidup. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Arahkan pandangan kepada Dia punya tujuan dalam keberadaan hidup. Ketika engkau mengarahkan pandangan kepada Dia, ketika engkau melihat keberadaan seakan-akan jalan-jalan, mungkin kau merasa bahwa iman tidak cukup besar untuk dapat merasakan mujizat. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Kau sedang lihat begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Biar itu bahwa mujizat dalam hidup. Kita hadir mujizat Tuhan dapat perkara yang besar dalam hidup. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang besar. Berserulah kepada Kau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah yang sudah menyediakan segala apa yang perlu. Dan aku yakin dan percaya tidak ada perkara yang dapat menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih. Beri kesempatan untuk saudara berdoa. Arahkan. Berkata-katalah kepada Tuhan yang dikasihi. Mungkin selama ini kau ini waktu untuk berkata-kata kepada Tuhan. Bahwa ini aku percaya kau luar biasa. Aku percaya kau mengasihi. Bahkan kau rela memberikan anak yang Dia yang benar berusaha sudah berusaha. Dia yang berkuasa rela untuk menjadi lemah, dipenuhi dengan hidup yang luar biasa supaya aku dikuat. Dia yang hidup rela untuk mati supaya aku yang mati. Sehingga aku yakin tidak ada perkara yang dapat menghalangi kuasa Tuhan dalam hidup. Tidak ada yang dapat menghalangi akan pertolongan datang dalam hidup. Karena Kau Allah yang baik. Mohon terima kasih dengan sejak sahabat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Kau Allah yang terus mengawasi dan setiap kami untuk setiap kami menikmati ya, membawa setiap kami untuk menghalangi, membawa setiap kami untuk mengarahkan pandangan kami tertuju kepada Tuhan. Karena tujuan hidup kami adalah Tuhan. Bapak terima kasih bahwa kami mampu memahami bahwa Tuhan dan setiap kami sadarkan kami Allah yang sudah melakukan segala sesuatunya bagi kami. Bahwa Allah yang sudah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Sehingga tantangan yang ada, pergumulan yang ada, itu semua tidak berarti di hadapan Tuhan Allah. Karena Kau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih bahwa berdasarnya pada hari Tuhan untuk kami boleh menyatakan kemuliaan sehingga nama Tuhan diberkatilah semua kami yang merupakan bagian dalam ibadah yang hari ini. Tidak yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap diberkatilah kami hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Kami yakin dan percaya semua jadilah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena Kau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Kami percaya penyertaan ajaib atas setiap kami. Sehingga di mana kami berada, penyertaan dan perlindungan Tuhan ajaib atas setiap kami. Dan biarlah kemuliaan Allah semakin dinyatakan melalui hidup setiap kami. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, mari kuat untuk melawan udara bangsa kami. Apapun yang terjadi atas bangsa kami, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan Kau rindu membawa bangsa kami untuk mengenal Kau lebih lagi. Sehingga bangsa kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Lalu kami berdoa bagi kota kami Tuhan, mari Kau memberkati kota-kota ini. Bila kota-kota ini akan jadi kota kemuliaan Allah. Sehingga orang yang keluar masuk di kota ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan mereka boleh mengenalkan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala. Terima kasih Bapak, anugerah melimpah atas setiap kami. Berkatilah gereja Sumio dan jemaat anugerah ini, sehingga menjadi komunitas yang luar biasa yang menyatakan akan kasih Allah yang luar biasa, menyatakan Injil kasih karunia dimanapun kami berada. Supaya kami boleh mengenal betapa hal yang kami
Tuhan gereja di tempat ini, sehingga semuanya boleh terjadi karena Tuhan. Dan kami yang ke depan semuanya adalah dalam penyertaan Tuhan yang ajaib, sehingga setiap kami akan terus diberkati. Terima kasih Bapak, setiap kami. Mari Tuhan dari kasih Tuhan, bukan hati angkat tangan